سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب. Masya Allah, pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa Cahaya Hati. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik. Akhir-akhir ini sering terjadi di Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Tidak lama kita dengar ada satu pemberitaan, ada kapal yang tenggelam di perairan Danau Toba, benar? Selang beberapa hari terjadi tenggelam kapal yang ada di Sulawesi. Belum lagi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan macam-macam ini. Kita akan membahas apa sebenarnya yang terjadi, kenapa ini terjadi, apakah ini bentuk dari ujian dan cobaan. Apakah ujian dan cobaan itu bisa datang kepada orang beriman? Atau memang orang beriman harus memang mendapatkan ujian? Dan bagaimana cara orang beriman menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi ini? Insya Allah kita akan bahas. Karena dalam satu hadis Nabi SAW, salah satu indikasi kecintaan Allah kepada hambanya, Allah akan uji hamba itu. Insya Allah setelah ini kita belajar dari guru-guru kita juga, nanti kita akan tahu bagaimana sebenarnya hakikat musibah, ujian, cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Syamizri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap muslim akan diuji karena kita berada di darul ibtila wal imtihan. Kita berada di dunia ini adalah negeri kita diuji, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang akan mengalami ujian sesuai dengan tingkat dan level keimanannya. Ada yang diberi ujian begitu berat dan dahsyat karena level keimanannya dan kekuatan imannya luar biasa. Ada yang diberi ujian ringan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian tersebut ingin membersihkan seluruh dosa hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberi ujian kepada hamba tersebut, Allah ingin mencari bahwa hamba itu mencintai Allah atau tidak. Allah ingin melihat, Allah ingin mencabut dunia dari hati kita agar selalu kita bersandar kepada Allah dan jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah dan jangan kita sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang muslim harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang menimpa diri kita pasti di balik itu ada hikmahnya Allah. Kalau anak kita mau naik level, naik tingkat, naik kelas, pasti akan diuji. Bukan karena dibenci, tetapi agar diketahui kualitasnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan hidup dan mati agar Allah menguji siapa yang terbaik amal ibadahnya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan semua yang di atas permukaan bumi ini adalah perhiasan
untuk kita. Maka kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Kita semua akan diuji oleh Allah, bukan hanya orang beriman, termasuk orang kafir juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang beriman diuji kan berbeda dengan orang-orang lain. Kalau orang beriman diuji pasti dia mengharapkan satu, kita mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua berjalan di atas muka bumi tidak memiliki dosa sama sekali. Musibah, ujian adalah sesuatu kepastian yang akan menimpa semua manusia. Wabil khusus orang beriman. Kita sebagai orang beriman yang memproklamirkan diri kita orang beriman, Allah pasti akan berikan ujian dan musibah. Ya, jangan sampai kita mengira ketika kita mengatakan beriman, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kita ujian. Justru sebagaimana Syekh tadi mengatakan, semakin kita beriman kepada Allah, semakin kuat iman kita, semakin besar ujian yang akan kita dapatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan saya beriman, kemudian dia dibiarkan tidak mendapatkan ujian dan musibah? Demi Allah, banyak orang-orang soleh sebelum kita yang mendapatkan ujian lebih dahsyat, lebih besar dari kita. Dan mereka mampu melewati ujian itu dengan kesabaran, sehingga apa? Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka jannah, surga. Dan itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya, surga. Ingat bapak kita Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan Allah berikan surga sebagai tempat tinggal beliau. Dan kita sekarang lagi berjuang untuk bisa masuk ke dalam surga kembali sebagaimana bapak kita pernah dimasukkan. Dengan apa caranya? Dengan sabar atas musibah yang menimpa kita. Makanya ketika kita mampu bersabar melewati musibah yang kita hadapi, dipastikan insya Allah kita akan dimasukkan ke surga. Kenapa? Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah pasti membalas balasan orang yang bersabar tanpa batasan. Tanpa batasan di sini artinya apa? Surga. Orang yang bersabar atas ujian, surga buat dia. Hadiahnya besar. Seandainya hadiahnya cuma kipas angin, kalau cuma kipas angin mungkin nggak ada yang mau bersabar atas musibah. Tapi karena hadiah besarnya adalah surga, maka kita rela, ridho dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, barang siapa yang ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada dia, Allah akan ridho sama dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang marah atas ujian yang dia hadapi, maka Allah pun pasti marah sama dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah akan berikan dia ujian. Siapa yang ridha terhadap ujian, dia terima dengan lapang dada, dia sabar atas ujian, maka Allah akan mencintai dia. Tapi kita khawatir, kita takut ketika kita menghadapi musibah malah justru dengan kecewa, malah justru dengan marah, malah justru mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai Allah, kita khawatirkan murka Allah akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program luar biasa yang sama-sama kita cintai, yaitu Cahaya Hati Indonesia, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami kami bertamu di Masjid Jami' An-Ni'mah Japos, Tangerang Selatan. Dan seperti kita saksikan di awal tadi, kita dibersamai oleh 3 guru yang luar biasa. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Azhari Nasution, kemudian Syekh Ahmad Al-Misri, dan juga Ustadz Kasif Hir. Insya Allah mereka akan berbagi tausiah, berbagi ilmu kepada kita semua. Bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa bergabung di Instagram kami di @cahayahati_inews dan juga Twitter @chi_inews untuk mengetahui informasi terupdate mengenai Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, di awal tadi 3 guru kita sudah menyampaikan sedikit mengenai musibah yang menimpa kita semua. Sebagai orang yang beriman, sebagai manusia secara umum dan sebagai orang yang beriman secara khusus, musibah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan yang signifikan antara orang beriman yang tidak beriman dalam menyikapi musibah.
Orang-orang beriman menganggap musibah adalah bagian dari cinta Allah kepada kita. Itulah tema besar yang nanti akan kita bahas, yaitu ketika musibah menyapa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azhari Nasution dengan subtema musibah, ujian atau teguran. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni. Angkat tangannya. Ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Pemirsa Cahaya Hati Ainews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ingin mengajak semuanya mengawalinya dengan istighfar? Ada yang tahu jawabannya nggak kira-kira? Yang tahu angkat tangan boleh duluan pulang. Ada? Karena tema kita hari ini berbicara tentang musibah. Ketika musibah menyapa, betul? Ketika musibah menyapa. Dan tahu tidak, salah satu senjata orang mukmin agar dia terhindar dari azab Allah adalah kalimatul istighfar. Karena itu saya mengajak kita semuanya beristighfar. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, aku heran sekali kalau melihat satu kaum, satu kelompok, bahkan seseorang, dia didatangi atau ditimpa oleh petaka, bencana, musibah, padahal sebenarnya dia punya senjata yang bisa menghindarkan dirinya dari musibah itu. Lalu kemudian Imam Ali ditanya, wahai Imam, apa kalimat yang bisa menjadi senjata kami agar terhindar dari musibah? Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kalimatul istighfar. Kalimat istighfar. Makanya di dalam surah Al-Anfal ayat 33 itu, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab seseorang, satu kelompok, selagi kelompok kaum itu, orang itu masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar tadi, kita dan pemirsa Ainews Cahaya Hati yang ada di rumah terhindar dari azab dan petaka Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya yang kita pengen apa sih di dunia ini ibu-ibu? Nikmat, betul? Sama dengan nama masjid ini, Masjid Ni'mah, bukan niqomah. Karena kalau ni'mah itu nikmat. Tapi kalau niqomah itu bencana. Jadi mau ni'mah atau niqomah? Ni'mah, jangan pakai kol-kolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin mendudukkan pemahaman kita terkait istilah ini. Ada banyak istilah-istilah, misalnya musibah, fitnah, azab, niqmah, laknat, iqab, akibah, bala. Sebenarnya yang benar mana sih? Musibah sama bala, beda atau sama? Beda atau sama? Nah, ada kaidah, perbedaan istilah menunjukkan perbedaan makna. Istilahnya saja sudah beda, apalagi maknanya. Sekarang saya tanya, Bu, Ibu pengen dapat musibah atau bala? Bapak kalau disuruh pilih sama Ibu, ada pilihan musibah atau bala. Mana yang paling ringan, mana yang Ibu pilih? Musibah atau bala? Mau pilih yang? Gak ada yang mau dipilih. Pinter ini jawabnya. Di Indonesia kita punya istilah tolak bala. Ini menunjukkan terminologi bala itu konotasinya negatif.
Nah kita pengen merujuk kepada Al-Quran, benar atau tidak istilah itu? Benar atau tidak bala itu konotasinya negatif Ustadz? Ternyata tidak. Yang kita tahu musibah itu lebih ringan daripada bala, benar? Kenapa? Dia baru dapat musibah, Masya Allah. Tapi kalau kita bilang, rasain tuh bala dari Allah, kejam gak? Jadi frekuensi azabnya sepertinya seolah-olah bala itu lebih intens kencengnya azabnya dibanding musibah. Benar atau tidak? Kita kembali kepada Al-Quran. Ternyata musibah itu dalam kitab-kitab istilah Al-Quran. Misalnya Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan musibah asal katanya itu bermakna ar-ramyah, lemparan. Jadi sebenarnya musibah adalah sesuatu yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang itu diberikan kepada orang tersebut akibat kesalahan perbuatannya sendiri. Bisa difahami ini? Bisa difahami? Musibah. Sesuatu yang diberikan Allah bisa baik, bisa buruk, dan biasanya bersifat buruk dan itu terjadi karena kesalahan orang itu. Makanya di dalam surah Asy-Syura dikatakan tidaklah terjadi musibah fabima kasabat aidikum. Musibah itu terjadi karena sebab kesalahan tangan manusia. Human error. Kapal tenggelam, pesawat jatuh, tsunami, banjir bandang, gunung Merapi, Batuk, macam-macam ini. Apakah ini isyarat alam atau kesalahan manusianya? Oh ternyata ada kesalahan manusianya. Kenapa? Misalnya muatannya terlalu berlebihan, yang bukan kapasitas kapalnya. Nah, dia bisa masuk dalam istilah musibah karena kesalahan manusianya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat dinnas. Aidihim aidinnas. Udah salah kenceng lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut kata Al-Qur'an, itu terjadi sebab perbuatan tangan manusia, human error itu. Kesalahan manusianya yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah Allah titipkan untuk mengelola alam ini sebagai khalifah. Itu musibah. Ustadz, itu kan musibah. Kalau bala apa Ustadz? Bala itu salah satu maknanya adalah menampakkan. Apa? Menampakkan. Makna ini diambil dalam Al-Quran. Yauma tubla sarair. Tubla. Itu maknanya adalah menampakkan. Sekarang kita berada di dunia. Di Masjid An-Ni'mah. Ini di komplek apa namanya? Itu maksud saya. Japos. Kita bertahun-tahun hidup di dunia, boleh jadi ada satu perbuatan buruk yang melanggar koridor agama. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Betul? Sebenarnya orang mau jadi teman kita kenapa sih Bu? Ibu punya bapak, bapak punya ibu. Kita punya pasangan. Ada orang yang mau jadi pasangan kita. Sebenarnya karena kita bagus atau karena Allah masih nutupin ini. Dosa-dosa kita. Masih nutupin dosa kita. Saya ceramah, ibu-ibu dengerin. Ibu mau dengerin ceramah saya, apa ceramah saya yang bagus, hebat, atau kemudian karena Allah masih tutup aib saya. Kalau Allah buka aib saya yakin ibu lari sini. Betul? Allah masih tutup aib kita. Tapi nanti di hari akhir, yauma tublas sarair, Allah akan menampakkan, membalakan seluruh manusia dosa-dosanya yang dulu tertutupi, tubla, dibuka. Ini makna dari bala itu. Berbeda dengan musibah. Kalau musibah adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang memang salah. Tapi kalau bala sesuatu yang niscaya. Yang pasti terjadi, semua orang pasti dapat dan itu dikhususkan untuk orang beriman saja. Jadi term bala, istilah bala itu dikhususkan untuk orang beriman. Jadi kalau ada orang non muslim, dia dapat ujian dari Allah, salah kalau kita mengatakan Anda dapat bala, salah.
Yang benar adalah kalau orang beriman yang mendapatkan ujian, saya sedang diberikan bala oleh Allah Azza wa Jalla. Nah selama ini kita terbalik. Rasa-rasanya kita lebih senang bilang, saya baru dapat musibah nih. Betul? Sekarang sudah paham? Sudah? Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam Al-Qur'an coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum. Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Apa fungsi Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum. Karena Allah ingin memberikan bala kepadamu. Liyabluwakum. Kenapa Allah memberikan bala kepadamu? Ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin lihat siapa di antara kamu yang bisa mempersembahkan amal yang terbaik. Ahsanu amala. Berarti orang yang diberi bala itu sengaja diberikan Allah untuk menaikkan derajat keimanannya. Jadi kalau disuruh pilih, mau bala atau musibah? Kok udah berubah sekarang jawabannya? Udah ngerti. Ayyukum ahsanu amala. Al-Quran berkata ahsanu amala. Amal yang terbaik. Bukan amal yang terbanyak. Dia tidak katakan aktsaru amala. Tapi ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan agar kita bisa mempersembahkan amal yang terbaik. Bukan terbanyak. Karena boleh jadi ada bapak-bapak hari Jumat 11:30 baru datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dia wudhu sempurna, sholat tahiyatul masjid sempurna. Atau jangan-jangan 15 menit lagi mau khutbah Jumat. Baru masuk masjid, tahiyatul masjid, dia duduk niat iktikaf mendengarkan khutbah. Satu. Yang kedua ada yang datang jam 8 pagi ke masjid. Mana yang lebih hebat ini? Mana yang ahsanu amala? Mana yang paling terbaik amalnya? Hah? Jam? Tunggu dulu. Tanya dulu jam 8-nya ke masjid ngapain? Niat iktikaf atau jual parfum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bala. Nah sekarang kita bertanya, Ustadz, kalau gitu kan konteksnya begini. Di Indonesia kemarin, di pemberitaan, bahkan di iNews, ya, kita mendengar ada kapal yang tenggelam di Danau Toba, ada kapal yang tenggelam di pelautan Sulawesi, ada banjir bandang, ada tsunami di Aceh tahun 2004, dan lain-lain. Itu sebenarnya bala atau musibah? Kita tidak boleh terlalu ringan mengatakan itu musibah. Nanti orang yang ada di Aceh, di Danau Toba, di Sulawesi akan marah dengan Anda. Tidak boleh katakan itu. Kita bisa katakan begini, yang terjadi itu adalah bala bagi orang yang beriman. Tapi dia juga bisa bersifat musibah bagi orang yang melanggar aturan Allah. Sepakat? Tidak ada yang sakit hati. Kalau ternyata yang di kapal itu ada orang yang salih. Sebelum berangkat dia sholat sunnah safar. Dan memang ujian datang. Itu bukan musibah tapi bala. Allah ingin mengangkat keimanannya. Keimanan keluarga yang dia tinggalkan. Tapi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Muatan kapal segini tapi dia naikin semua. Hah? Itu sudah melanggar sistem. Maka itu bisa bersifat musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bijak-bijaklah menyimak fenomena-fenomena yang diberikan Allah di alam ini. Saya ingin menyadur satu kisah dari kitab Ats-Tsiqat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hibban. Satu ketika ada seorang laki-laki bapak-bapak namanya Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Dia tersesat di padang Sahara, dia tidak tahu arah pulang kemana. Zaman belum ada GPS. Di Sahara lagi, padang pasir. Dan ketika dia tersesat, dia melihat ada sebuah kemah.
Dan dia mendengar di balik kemah itu ada seorang tua yang berkata begini, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Coba sama-sama. Alhamdulillahil faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ulangin sendiri. Tahu nggak artinya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kelebihan-kelebihan kepadaku dibanding makhluk-makhluk yang ada yang Dia ciptakan. Segala puji bagi Allah. Intinya yang sedang berucap ini sedang berhusnuzon kepada Allah. Ternyata singkat cerita, Abu Ibrahim mendatangi kemah ini yang dia lihat apa? Ternyata yang berucap zikir, yang berucap kalimah thayyibah tadi adalah seorang kakek-kakek tua yang juga tersesat. Kakinya buntung, matanya buta, dan kulitnya sopak. Terkejut Abu Ibrahim. Anda berkata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan yang banyak kepada aku dibanding orang lain. Sementara yang aku lihat kakimu buntung, matamu buta, kulitmu sopak. Tidak ada keluargamu di sini. Bagaimana engkau masih memuji Allah sementara musibah, ujian, katakanlah bala, masih datang kepadamu tapi kamu masih berbaik sangka kepada Allah. Apa kata orang ini? Tidakkah engkau melihat? Memang kakiku buntung, mataku buta, tapi aku diberikan akal. Betapa banyak orang yang punya akal, tapi tidak dijadikan akalnya berzikir kepada Allah. Betul. Betapa banyak orang yang punya telinga, tapi telinganya tidak didengarkan ayat-ayat Allah. Betul. Betapa banyak orang punya hati, tapi hatinya tidak diajak untuk mengingat Allah. Masya Allah. Yang terjadi apa? Orang ini meninggal dunia. Dalam mimpinya Abu Ibrahim melihat orang ini, dia melihat orang yang buta, kakinya buntung, sempurna tangannya, sempurna kakinya. Ketika ditanya, kenapa ini bisa terjadi kepadamu? Dulu kamu buta, sekarang tidak. Orang ini menjawab, Allah memberikan hadiah kepadaku berkat kesabaranku dengan bala yang diberikannya. Dan Allah berkata, فَنِعْمَ أُقْبَدْ دَارِ. Inilah nikmat yang Allah janjikan kepadamu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi bala, musibah, ujian, cobaan dengan sebaik-baiknya. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Azhari Nasution yang sudah memberikan pemahaman yang sangat sistematis mengenai perbedaan dari musibah dan bala dan bagaimana kita menanggapinya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan sama-sama saksikan atau simak tausiah dari Syekh Ahmad Al-Misri mengenai subtema sikap husnudon kepada musibah. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali menyapa para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa meridai kita, Allah berkahi kita, semua langkah kita diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, semua kita akan diuji oleh Allah. Saya tadi sampaikan dunia adalah dar ibtila wa imtihan. Dunia adalah tempat kita diuji dan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka kalau kita ingin mencari kesenangan di dunia, seterusnya tidak akan kita rasakan.
Kesenangan dan kenikmatan hanya berada di dalam surganya Allah. Seorang ibu yang suka membangunkan anaknya tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Hal itu kita tidak suka, kita tidak senang. Kalau sedang tidur lenyap di malam hari, sedang istirahat, ternyata ibu kita atau orang mengganggu waktu istirahat kita. Ibu tersebut membangunkan anaknya, nak bangun sholat malam. Kata anaknya, mah biarkan aku beristirahat. Kata ibunya, nak tidak ada istirahat di dunia, istirahat hanya di dalam surganya Allah. Maka kita semua, setiap hari kita mengalami cobaan dan ujian dari Allah. Hari ini sehat, besok kita sakit. Hari ini muda, besok kita tua. Hari ini kita fakir, besok kita kaya. Dan seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitu Allah bergeliringkan subhanahu wa ta'ala hari di antara manusia. Hari ini kita bisa punya jabatan, besok lepas jabatan tersebut. Hari kita bisa punya kenikmatan, besok tidak. Hari kita bisa bersyukur, besok kita bersabar. Dan seterusnya, dan ini adalah dunia. Minad dunu, dari yang rendah. Maka selalu kita kalau ingin dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, diangkat derajatnya, kita harus selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai kebiasaan untuk semua orang. Jangan berpikir karena saya rajin ibadah, rajin sedekah, rajin sholat malam, saya tidak diuji. Itu justru tidak mungkin terjadi. Kalau Anda salah paham bahwa mengapa saya sholat sedangkan saya diuji setiap hari oleh Allah. Tetangga saya aja gak pernah ibadah, malah apa yang diberikan Allah itu lancar. Rizkinya lancar, usahanya lancar, padahal dia gak pernah ibadah. Itu dia namanya istidraj. Kita diberi nikmat sedangkan kita dalam kondisi maksiat. Tapi kalau kita dalam kondisi taat, masa kenapa diberi ujian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperhatikan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar Allah bedakan antara yang baik dan yang buruk. Agar Allah bedakan kenapa kita selalu punya ujian. Orang yang punya usaha tiba-tiba drop usahanya, bangkrut. Kenapa Allah kasih ujian seperti itu? Pasti ada hikmahnya Allah Jalla Jalaluh. Maka kita yakin bahwa kita harus husnudzan kepada Allah. Kita yakin bahwa itu yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina bisyai'. Allah menguji kita dengan sesuatu agar Allah memperlihatkan siapa teman-teman kita yang sebenarnya. Ketika kita kaya, orang pada dekatin kita. Ketika kita miskin, coba perhatikan siapa yang dekat dengan kita. Yang dekat kita ketika dalam kondisi miskin itulah teman terbaik kita. Orang kalau kita punya kebaikan, dia muji, alhamdulillah. Kalau kita punya dosa dan kesalahan, malah dia tetap memuji juga. Itu adalah orang munafik. Tetapi orang yang terbaik yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita, karena kita selalu berhusnudzan kepada Allah, adalah ketika kita mendapatkan kebaikan, dia Masya Allah, dia senang mendoakan keberkahan tersebut. Kalau kita punya kesalahan, malah dia menasihati kita. Tapi dengan cara yang benar-benar luar biasa. Maka semua kita diuji oleh Allah. Semua kita akan diberikan ujian. Mengapa saya diberi ujian padahal saya ibadah, saya rajin sholat, saya memenuhi semua permintaan Allah? Ingat, kalau Anda salah paham, Anda bisa rusak akan akidah Anda sendiri. Akidah kita, pemahaman kita, tauhid kita bisa rusak. Kenapa? Karena para nabi dan rasul yang lebih mulia dari kita semua, mereka sudah diberi ujian oleh Allah. Nabi Nuh, coba perhatikan. Tapi beliau tetap berhusnudzan kepada Allah. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan ikut bersama orang kafir. Akhirnya anak-anak Nabi Nuh mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan berlindung kepada gunung yang akan melindungi saya pada hari ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu daripada murkanya Allah pada hari ini. Daripada perintahnya Allah hari ini. Kemudian dia tenggelam. Karena Nabi Nuh tetap berhusnudzan kepada Allah. Walaupun diberi ujian seperti itu. Beliau berdoa. Rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabbku, anakku itu termasuk keluargaku. Masa aku seorang rasul pertama di muka bumi. Anak saya ditenggelamkan, anak saya menjadi. Maka dia minta keringanan. Husnudzan kepada Allah. Beliau tidak putus asa kepada Allah. Apa Allah berikan itu terbaik? Langsung Allah tegur. Ya Nuhu, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih.
Wahai Nuh, dia tidak termasuk keluargamu. Kenapa? Karena perbuatannya tidak baik. Baru Nabi Nuh meminta maaf kepada Allah. Qala rabbi inni a'udzu an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Aku berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah, daripada saya meminta sesuatu yang saya tidak punya ilmu. Yang saya tidak boleh masuk area tersebut. Sedangkan bukan area Nabi Nuh, itu areanya Allah. Nabi Muhammad, pamannya beliau diajak untuk masuk Islam, untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi beliau tidak. Apakah Nabi SAW? Semua diberi ujian oleh Allah. Nabi Muhammad mengalami kesulitan. Ketika ke Taif, 10 hari beliau menetap di Taif, mendakwahi para penduduk Taif, satu pun tidak ada yang beriman. Sampai ada seorang Nasrani namanya Addas. Sekeluarnya Nabi Muhammad dari Taif, baru Addas tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Ikut bayangkan 10 hari beliau berdakwah cuma dapat 1 orang. Nabi Nuh 900 sekian tahun mendakwahi, kata ulama tafsir kira-kira 17-18 orang itu yang ikut. Coba 900 tahun sekian yang ikut sama beliau berapa? Nabi Nuh tidak putus asa. Di balik itu pasti ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzan kepada Allah. Allah berikan ujian cobaan kepada diri saya. Usaha saya, apapun yang kita miliki pasti itu di baliknya ada hikmahnya Allah. Maka selalu kita harus berhusnudzan. Nabi Yakub kehilangan Yusuf sampai mata beliau itu buta, bahkan sampai putih. Kenapa? Beliau menangis terus, merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata beliau mengatakan kepada anak-anaknya, beliau tidak putus asa. Sudah diberi ujian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala imtihan, tetapi beliau masih berhusnudzan bahwa suatu waktu beliau akan ketemu dengan Nabi Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf. Saya cium baunya Yusuf, ini Yusuf masih hidup. Husnudzan beliau kepada Allah. Walaupun beliau sudah bertahun-tahun kehilangan Yusuf. Sejak kecil sampai dia sudah dewasa. Sampai menjadi menteri waktu itu. Ternyata Nabi Yakub alaihissalam dengan apa yang beliau alami, beliau tidak putus asa dari Allah. Tetap beliau berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atas lisannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqawmul kafirun. Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Pergilah kalian mencari Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang putus asa rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Coba para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian pada perang Hunain. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Subhanallah. Sampai sahabat pas perang Hunain mereka bilang, kami tidak bisa dikalahkan hari ini karena jumlah kami banyak. Kemudian Allah kasih kekalahan sedikit. Nih saya kasih ujian. Kenapa? Biar mengeluarkan ujub, bangga diri. Mengeluarkan selain Allah daripada hati kita. Hanya Allah yang ada bersama kita. Hanya Allah menjadi penolong kita. Maka setiap kali kita berdoa di dalam salat kita, dalam bacaan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Kenapa? Karena kita berhusnudzan kepada Allah. Allah pasti mencintai saya. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang penguasa khalifah yang begitu zalimnya. Sampai beliau itu seorang penghafal Quran, tapi zalim. Sampai dia telah membunuh Sa'id bin Jubair. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Imam Syafi'i mengatakan wa kafa bihi fasiqan. Ini orang fasiknya luar biasa. Akan tetapi Al-Hajjaj sampai orang pernah melihat Al-Hajjaj lagi berenang di salah satu sungai. Dia sedang berenang, orang saking bencinya sama Al-Hajjaj, nggak mau dia mati dalam keadaan baik. Bayangkan, saking benci masyarakat sama itu orang penguasa tersebut, sampai mereka tidak senang kalau dia meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, mereka nggak mau. Saking mereka benci dengan orang tersebut. Dia sedang berenang, hampir mau tenggelam, diselamatkan oleh seseorang dari rakyatnya sendiri. Dikeluarkan, ditaruh di luar. Diselamatkan Al-Hajjaj.
Masyarakat tegur tuh orang, kenapa kamu meselamatkan dia? Kenapa nggak biarkan dia mati saja tenggelam di dalam sungai? Apa kata orang tersebut? Saya khawatir dia mati syahid. Saking benci mereka dia mati, katanya kalau orang tenggelam, kata Nabi dia mati syahid. Orang yang kena itu tembok, mati itu disebut syahid, syahid dunia. Orang yang tenggelam, bukan tenggelamnya di tempat maksiat, lagi hiburan, tenggelam disebut syahid juga. Bukan. Orang yang lagi bekerja, lagi mencari rezeki, tenggelam kapalnya atau lagi pulang, kan itu beda tujuannya. Sampai yang udah hampir mau tenggelam diselamatkan, kata orang apa? Ya, kenapa kamu selamatin dia? Biarkan dia mati aja tenggelam di laut atau di sungai. Kata orang itu, saya khawatir dia mati syahid, malah dapat pahala syahid lagi. Jangan. Tetapi subhanallah Al-Hajjaj, walaupun dibenci oleh masyarakat, sebelum meninggal dia mengatakan kalimat berikut ini. Dia bilang apa? Sampai ulama mengatakan dia bisa dimaafkan oleh Allah walaupun dia zalimnya luar biasa. Lautan kezaliman dia bisa dimaafkan karena ungkapan terakhir sebelum wafat. Dia bilang apa? Ya Rabb, manusia mengira engkau tidak akan mengampuni dosa saya. Semua makhluk ini, semua orang ini mengira bahwa engkau tidak akan mengampuni saya. Bayangkan begitu kata ulama, Allah bisa maafkan dia karena husnudzan dia sama Allah. Maka dalam hadis kudusi Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, Ana inda dhanna abdi bi. Aku bersama hambaku selama hamba tersebut senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kita husnudzan kepada Allah. Bukan sebuah iddah yang kita harus memahaminya dan membuat pikiran kita, tidak. Husnudzan kepada Allah adalah ibadah. Kalau kita tanamkan di dalam diri kita, yakin pikiran kita tenang, hati juga ikut tenang. Kenapa? Dengan kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah. Dan salah satu sifat orang beriman, berhusnudzan kepada saudaranya. Apalagi berhusnudzan kepada Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang Allah berikan di dunia, pasti ada hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan. Sungguh kami akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Agar Allah melihat, agar Allah mengetahui bahwa siapa yang baik imannya, siapa yang berdusta dalam imannya. Allah ingin mengeluarkan dunia dari hati kita. Kadang-kadang Allah menguji kita dari orang-orang yang di sekitar kita. Kadang-kadang kita diberi ujian oleh Allah agar kita selalu berdekat dengan Allah, berhusnudzan kepada Allah. Ujian menimpa diri kita agar semua manusia keluar dari hati kita. Bahkan diuji dari orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita. Diuji oleh mereka, kenapa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala minta kita selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Berhusnudzan kepada Allah. Agar senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kau benci itu terbaik buat kamu. Dan ada sesuatu yang kita cintai ternyata itu yang buruk buat kita. Apa kata Allah di akhir ayat? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada yang kalian tidak ketahui. Karena dengan hikmahnya Allah, ilmunya Allah, Allah mengetahui bahwa itu yang terbaik buat diri kita. Anak kita sedang sakit, kita beri obat, kita suntik, kita disuruh untuk dioperasi. Walaupun itu menyakiti diri kita, tetapi pasti di balik itu ada hikmah. Pasti itu ada kesembuhan anaknya. Maka itu, kita terima takdir Allah, kita terima qada'nya Allah, kita terima ujian dari Allah, bahwa kita meyakini dengan lapang dada ini yang terbaik buat diri saya. Jangan-jangan karena saya jauh dari Allah. Allah ingin mendekatkan seorang hamba. Dengan apa? Banyak orang yang tidak pernah sholat malam, kecuali kalau dapat permasalahan. Kalau mau cari pekerjaan baru rajin sholat malam, rajin sedekah.
Kalau mau cari jodoh juga begitu. Rajin sholat malam, rajin sedekah. Kalau sudah dapat jodoh, sudah dapat bekerjaan, sudah punya penghasilan, dia lupa sama Allah. Maka terus berhusnudzan kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Jangan katakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Akan tetapi katakan, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semoga permasalahan kita, musibah yang menimpa diri kita menjadi kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang menimpa negeri kita, keluarga kita, seluruh dunia senantiasa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang beriman. Wallahu taala alam. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali apa yang disampaikan Syekh Ahmad Al-Misri, bahwa husnudzan adalah sikap orang-orang yang optimis dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang optimistis. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak bersikap husnudzan atau berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah, senantiasa husnudzan billah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya atau yang ketiga dari Ustadz Kasif Hir dengan subtema hikmah di balik musibah. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawab salam saya doain semuanya min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hati yang gak isi dengan zikir, ibaratnya rumah yang di dalamnya penuh dengan kerusakan. Begitupun hati kita kalau gak diisi dengan zikir kepada Allah, maka hati kita gak akan menjadi hati yang hidup. Yuk sama-sama kita mulai kajian kita tentang ujian dan musibah ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bahagiakan hati kita. Subhanallah walhamdulillah wala Allah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Ya lagi ya, subhan. Yo pemirsa, walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah Ibu, Bapak, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang bahagia ini kecuali kata-kata itu berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah masih memberikan kita nikmat, masih lebih banyak memberikan kita nikmat dibandingkan memberikan kita musibah. Betul apa betul? Lihat yang ada dalam diri kita. Maka demi Allah kita akan mendapati bahwasanya yang lebih banyak dari kehidupan kita adalah nikmat Allah, bukan siksaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata para ulama, idza aradta an ta'rif ni'mat Allah faghmid ainaika. Kalau engkau ingin lihat nikmat Allah, tahu berapa besarnya nikmat Allah, cukup hanya engkau sekedar menutup kedua matamu akan engkau dapatkan betapa nikmat Allah besar. Tutup mata Pak, lihat apa jadinya hidup kita kalau enggak karena pertolongan dari Allah. Kita enggak akan bisa melihat dunia yang indah ini. Betul apa betul? Makanya nikmat yang lebih mahal, nikmat duit apa nikmat penglihatan? Betul Pak, jadi besok ibu jangan dikasih duit belanjaan. Oh, nikmat yang lebih mahal, nikmat pendengaran apa nikmat rumah? Berarti tinggal di kolong jembatan mau. Kita akan mengatakan kepada diri kita, ya Rabbana, mau tinggal dimanapun, mau berapapun yang engkau berikan, nikmat darimu lebih banyak ya Allah. Engkau kasih penglihatan, engkau kasih pendengaran, engkau kasih nikmat sehat. Dan ini yang lebih mahal dan lebih berharga. Tapi kenapa kita sebagai manusia hanya menilai nikmat hanya berupa materi duniawi? Sehingga apa? Ketika dapat musibah, ketika dapat ujian, ketika dapat problematika, ketika dapat masalah, kita menganggap kita manusia yang paling menderita. Kita menganggap kita manusia yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, padahal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Allah Azza wa Jalla
memberikan kita nikmat yang lebih mahal harganya dari berapapun dan apapun. Seandainya tangan ibu saya bayar 10 miliar, mau nggak? Kakinya saya beli 20 miliar, mau nggak? Pak, telinganya saya beli 1 triliun, mau nggak? Mau. Saya juga nggak punya duit, jadi nggak jadi beli. Jadi pemirsa, lihat yang ada di diri kita, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makanya ketika kita dapat musibah, mungkin di PHK, jadi pengangguran, nggak dapat pekerjaan, jangan pernah merasa diri kita pesimis dan putus asa dari rahmat Allah. Allah sedang mengujimu untuk memberikanmu pekerjaan yang lebih berkah lagi, yang lebih insya Allah berlimpahkan rizki lagi. Betapa banyak orang yang di PHK, ketika itu dia berkata kepada ya Allah, saya sudah sholat, kenapa saya tetap di PHK juga? Dia yang nggak sholat, engkau nggak PHK, bahkan dia naik jabatannya. Oh, berarti engkau menilai yang namanya kemuliaan dari harta. Apa bedanya engkau dengan orang yang gak beriman kepada Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia menilai sesuatunya dengan dunia. Bayarannya cash di dunia, tapi kita enggak. Kita menilai kehidupan di dunia ini sebentar. Karena kehidupan sesungguhnya kita di akhirat. Di surga jannah yang kenikmatannya abadi. Allah Azza wa Jalla mungkin bagi mereka yang gak taat sama Allah dikasih dunia tok yang Allah kasih. Tapi kita disimpan nanti balasannya di akhirat. Amin amin ya Rabbal. Ada orang yang punya istri menikah dengan suaminya 18 tahun. Gak dikaruniai anak. Ketika dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla, hari pertama lahir langsung dicabut nyawa bayinya. Subhanallah, sedih dia, menangis. Ya Rabbana, saya telah menanti 18 tahun agar bisa mendapatkan keturunan, penyejuk hati, penyejuk mata. Tapi engkau ambil juga ya Allah. Akhirnya dia bersedih. Dan sedih dalam musibah nggak terlarang dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW pernah kehilangan anak kandungnya beliau. Namanya Ibrahim, Bu. Lahir, nggak berapa lama hidup di dunia, meninggal dunia. Masih bayi. Rasulullah menangis. Rasulullah mengatakan, ya Ibrahim, inna bifiraqika laminal mahzunin. Wahai Ibrahim, sedih. Wal qalb yahzan, wal ain tadma'. Hati sedih, mata meneteskan air mata. Dan kami tidak mengatakan wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Saya tidak mengatakan kecuali kalimat yang Allah ridhoi. Apa kalimat yang diridhoi kalau kita kena musibah? Inna lillah wa inna. Anak saya milik Allah. Akhirnya hamba ini berkata, Inna lillah, ya Allah, anak ini adalah titipanmu, engkau ambil. Engkau yang memilikinya, saya hanya dititipi. Maka saya pun ridha dengan takdirmu ya Allah. Saya sabar dengan takdirmu ya Allah. Anak saya milikmu, saya juga milikmu, dan seluruh di muka bumi ini milikmu ya Allah. Sekelak satu saat yang namanya titipan akan diambil sama sang pemilik. Akhirnya dia ridha, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, apa yang dikatakan hambaku ketika aku mengambil buah hatinya dia? Ya Allah, dia mengatakan istirja'ah, mengucapkan kalimat istirja' inna lillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malak, ibnu lahu baitan wa sammuhu baital hamdi. Bangunin rumah dia di surga. Allahu akbar. Bangunin dia rumah di surga. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memujiku ketika dapat musibah, ketika dapat ujian. Allahu akbar. Jadi jangan pernah kita merasa kita adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Karena di balik ujian pasti ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang ibu ketika anaknya dipilih antara pulpen dan bom, akhirnya anaknya memilih bom, kemudian ibu itu malah membiarkan. Betul apa betul? Sang ibu akan marahin. Bahkan sang ibu akan memukul anaknya. Nah, jangan pilih benda yang membahayakanmu. Pilih benda yang bermanfaat buatmu. Betul apa betul? Begitupun Allah Azza wa Jalla ketika memberikan kita ujian, memberikan kita musibah, Allah hendak mendidik kita agar kita menjadi orang beriman yang kelas levelnya naik kelas. Subhanallah. Nah, ini kok pada bengong semua, kenapa Pak? Bu, sehat? Kantongnya sehat? Main kantongnya sehat? Mau? Kalau ngomongin kantong semangat bener. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita juga ya, apalagi ekonomi ya, ada sebagian dari saudara-saudara kita mengalami kesusahan ekonomi sehingga dia merasa diri sebagai orang yang kena musibah. Mungkin dia lupa
kembali kepada Allah. Karena yang punya rizki adalah Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha pemberi rizki. Allah yang maha pemberi segalanya. Ada seorang sahabat Nabi, Bu, namanya Abi Umamah. Siapa namanya? Dia jam segini nih, jam-jam kurang lebih jam 9, jam 10 ada di masjid. Doa sama Allah. Lihat, orang soleh itu kalau kena masalah, punya masalah datangnya ke Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah dia. Fafirru ilallah, lari ke Allah. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke manusia, jangan lari ke orang kaya, jangan lari kepada orang-orang pejabat. Enggak, lari ke Allah. Karena Allah yang memiliki mereka semua. Dia lari ke Allah. Abi Umamah doa dia. Nabi Muhammad SAW nggak sengaja lewat masjid, lihat nih. Ada seorang hamba yang berdoa di jam-jam yang harusnya manusia kerja cari ma'isyah, cari rizki. Abi Umamah didatangi nama Rasulullah. Ya Abi Umamah, ngapain ente di sini? Ente ini harusnya berladang, bertani. Ente harusnya pergi ke kerjaan, cari rizki. Kenapa engkau masih ada di masjid? Apa kata Abi Umamah? Ya Rasulullah, laqad lazimatnil humum wa asabatnid duyun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya lagi banyak masalah. Ya Rasulullah, saya lagi banyak problematika hidup. Hidup saya banyak problemnya, banyak masalah. Kemudian ya Rasulullah, saya banyak utang. Banyak? Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Ini kerudungan udah lunas belum? Benar, seragam udah lunas. Tinggal 1 bulan lagi Ustadz. Kata Abi Umamah, saya banyak utang. Jatuh tempo tanggal 20, sekarang udah tanggal 19. Debt collector udah nelpon. Besok harus diambil uangnya nih. Buat cicilan motor, buat cicilan mobil, buat cicilan buat cicilan kru. Ya Allah, Rasulullah, saya gimana nih, besok nih saya akan didatengin sama debt collector. Sementara fulus nggak ada, uang belum siap. Subhanallahiladzim. Akhirnya saya pasrahkan urusan masalah utang saya ini ke Allah. Kiranya Allah bisa melunasi hutang saya dan mampu. Dan pasti mampu, pasti bisa. Kata Rasulullah SAW, ya Abi Umamah, ala u'allimuka kalimat taquluha. Mau nggak aku ajarin satu doa? Kalau engkau baca doa ini, masalah sebesar apapun akan Allah selesaikan. Maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau membacanya dengan kekhusyuan, ketundukan hati, pasti Allah akan melunasi hutangmu. Walaupun hutangmu besar bagaikan gunung, walaupun hutangmu banyak bagaikan pasir yang ada di lautan. Maka demi Allah, Allah dengan kekuatan hatimu membaca doa ini, akan Allah lunaskan hutang-hutangmu. Mau gak diajarin, Bu? Mau Pak Ustadz, orang hutangnya banyak. Termasuk Ustadz juga punya hutang. Siapa di antara manusia yang gak punya hutang? Ya, karena memang beban hidup makin besar, pengeluaran besar, pemasukan kecil. Sehingga orang mau gak mau harus bayar anak sekolah. Apalagi Pak? Kawin lagi. Emang kawin lagi sampai ngutang? Jangan. Ya, pasti ada aja masalah yang namanya keuangan. Apa kata Rasulullah SAW, diajarin doa yang kalau kita hafal pemirsa, insya Allah sebesar apapun hutangmu, Allah akan melunasi hutangmu. Ini kameramen pengen denger, hutangnya banyak. Yuk sama-sama ya pemirsa, ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 diajarin sama Nabi penyakit. Kalau kita bisa menyembuhkan 8 penyakit ini, Allah akan menyelesaikan masalah kita dan utang akan jadi lunas. Apa artinya? Ya Allah, Abi Umamah bilang, ya ketika saya baca paginya, belum sore, asar belum menyongsong, utang saya semuanya lunas. Saya baca paginya dengan keyakinan kepada Allah, sebelum sore masalah saya Allah selesaikan. Allahu Akbar, keyakinan doa ini. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ham. Apa itu ham? Kegelisahan hati karena kesalahan masa lalu. Gak ada orang yang gak punya salah di masa lalu. Dan ingat, masa lalu adalah kisah, bukan cerita yang harus kita pikirkan selamanya. Kita hidup di hari ini dan besok. Apa yang terjadi kemarin, perbaiki hari ini untuk menyongsong masa depan lebih baik. Ya, jangan yang lalu-lalu gak usah dipikirin. Masa lalu biarlah beristighfarin kalau itu dosa.
Istighfarin kalau itu maksiat kepada Allah. Karena semua dosa adalah penghalang rizki. Semua dosa membuat hidup susah. Semua dosa akan membuat hati gelisah dan kacau dan gelisah. Dengan apa engkau bisa menghilangkan? Dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kegelisahan di masa lalu. Wadan hauzan wal hazan. Dan saya minta ya Allah perlindungan kepadamu dari kesedihan masa yang akan datang. Punya usaha hari ini bangkrut. Jualan bakso bangkrut. Besoknya nggak mau jualan selama-lamanya. Akhirnya dia nganggur. Salah. Jangan pernah takut sama masa depan. Hari ini engkau bangkrut. Ketika engkau memulai usaha lagi, Allah akan memberikan berkah usahamu. Kenapa? Engkau sudah belajar dari kesalahan. Jangan pernah merasa diri ini rendah, kecil. Ingat kita punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allah akan membantu semua persoalan kita, usaha kita. Wal jubni wal bukhal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Orang beriman gak mungkin pengecut. Kenapa? Karena kita lebih mulia daripada seluruh manusia. Kenapa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah manusia yang tinggi ketika engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Engkau punya kekuatan doa. Engkau punya senjata yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu doa. Yang akan menembus langit Allah. Allah buka langit, Allah berikan ijabah doa-doamu. Kemudian apa lagi? Wal bukhal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat pelit. Pelit ini akan menghancurkan dirimu dan membuat masalahmu tidak akan pernah selesai. Gak mau sedekah, ingat sebagian rizkimu ada hak anak-anak yatim, fakir, miskin yang harus engkau bantu. Justru dengan sedekah Allah akan membuatmu kaya. Mana qasad sadaqatun min mal, kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Apalagi pelitnya sama bini. Sama orang lain dia traktir sampai 1 juta, sama istri cuma dikasih 10.000. Pelit apa enggak tuh? Tuh, kalau sama istri saja pelit, bagaimana Allah akan membukakan rizki buatmu. Makanya habis dengar pengajian ini pemirsa, ya gaji bulan pertama, bulan kedua kasih ke istri. Betul apa betul? Nih ibu-ibu senang bener sih. Pelit menghancurkan dirimu. Minta dia berlindung kepadamu Allah, dijauhkan dari sifat pengecut dan pelit. Tuh, kemudian apa? Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Minal ajzi wal kasal, merasa diri lemah. Merasa diri ini nggak bisa apa-apa. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Kita punya Allah zat yang maha kuat. Ketika kita berlindung kepada yang maha kuat, menyandarkan diri maha kuat, Allah akan berikan kekuatan buat kita. Wal kasal, malas. Orang kalau sudah malas, jangan berharap dia akan sukses. Umat Islam, kenapa sekarang selalu ada di dalam posisi yang rendah? Bisa jadi karena sebagian di antara mereka punya sifat malas. Padahal malas ini adalah sifat syaitan. Sementara kita diperintahkan Allah untuk rajin. Subuh bangun. Tahajud bangun, jangan tidur lagi, cari rizki di waktu pagi hari. Kenapa? Di waktu pagi hari Allah berkahi kita kalau mencari rizki. Karena doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Lihat orang-orang di luar kita, pagi-pagi mereka udah panasin motor mobil untuk nyari rizki. Padahal rizki itu kalau kita yang cari berkah. Dengan keberkahan itu kita bisa bangun masjid. Dengan keberkahan itu kita bisa bangun pesantren. Dengan keberkahan itu kita bisa bantu yatim piatu janda. Betul apa betul? Kemudian yang keempat terakhir, yang ke-7 dan ke-8. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ghalabatid dain, lilitan hutang. Wa qahrir rijal, jiwa yang merasa terjajah. Lihat doa yang begitu dahsyat. Orang kalau sudah dijajah bu, apa-apa disuruh, apa-apa udah gak punya kemerdekaan. Dia gak akan ada kesempatan hidup bahagia. Kita harus keluar dari zona kita dijajah. Enggak, kita manusia merdeka. Merdekanya kita apa? Ketika kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kita akan jadi manusia-manusia yang dimerdekakan Allah. Tapi kalau kita jadi hambanya duit, maka kita ada dalam penjajahan duit. Jam 5 subuh dia bisa siap-siap diri ke kantor, tapi dia nggak pergi untuk sholat, maka dia dijajah oleh duit. Kita ingin menjadi hamba Allah yang merdeka. Maka amalkan doa ini, sebesar apapun masalahmu akan Allah berikan jalan keluar. Apa tadi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, ada yang pengen doanya? Insyaallah saya WhatsApp satu-satu. Makanya catat nomor handphone saya 081280292700. Terima kasih, langsung saya kembalikan ke host kita yang paling ganteng, Bang Iqbal Faiz. Terima kasih jazakallah khairan kathiran Ustadz Kasif Hir yang telah memberikan tausiahnya. Setelah tadi husnudzon kepada Allah, maka tugas kita selanjutnya adalah mengambil hikmah dalam setiap musibah, dalam setiap masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita menyelesaikan segala permasalahan yang kita miliki. Dengan doa tadi yang sudah diberikan oleh Ustadz Kasif Hir, mudah-mudahan bisa diamalkan
untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini pemirsa kita akan dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang tema besar kita tentang musibah yang diberikan Allah kepada kita. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang baik, kita berada di segmen terakhir dalam acara Cahaya Hati Indonesia dengan tema besar ketika musibah menyapa. Dan tadi guru-guru kita sudah menjelaskan secara terperinci bagaimana ketika musibah datang kepada seorang muslim dan bagaimana kemudian kita menyikapinya termasuk hingga akhir kita menutupnya dengan doa. Mudah-mudahan apa yang guru-guru kita sampaikan membawa hikmah, membawa athar, bekas yang kuat kepada kita sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang optimistis dan menjadi orang-orang yang selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada guru-guru kita Ustadz Muhammad Azhari Nasution, Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Kasifir. Mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum benar-benar berpisah kita akan tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Twitter kami di @chai_inews dan juga Instagram di @cahayahati_inews. Saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita para jemaah mengangkat dua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, hadirkan khusyuk dalam hati kita, berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga doa kita, hajat kita diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات ويا رافع الدرجات ويا ولي الحسنات نسألك توبة قبل الممات برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان قنا الذنوب والعصيان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات
اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك وجودك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا